Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Oke, pada kesempatan kali ini saya Pinasti Wilujeng Kirana dari kelas 9H akan menjelaskan tentang kiamat sugra dan kiamat kubra, dua peristiwa besar yang berkaitan erat dengan berakhirnya kehidupan di dunia. Oke, pembahasan kali ini penting karena kita sebagai manusia perlu memahami tanda-tanda kebesaran Allah sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian kiamat secara bahasa. Nah, kata kiamat sendiri itu berasal dari bahasa Arab yaitu kiamah yang berarti bangkit atau berdiri. Dalam istilah Islam, kiamat adalah peristiwa besar di mana seluruh kehidupan makhluk dunia akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Al-Quran dan hadis Rasulullah banyak menyebutkan tentang kiamat sebagai perintah agar kita selalu mengingat kematian, mempersiapkan amal, dan tidak terlena dengan kehidupan di dunia. Jadi kiamat ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kiamat sugra atau kiamat kecil, dan kemudian ada kiamat kubra atau kiamat besar. Oke, jadi dua jenis ini tuh berbeda dari segi aspek, skala, serta dampak dan waktunya. Oke, yang pertama kita akan membahas kiamat sugra atau kiamat kecil dulu ya. Untuk pengertiannya sendiri, kiamat sugra atau kiamat kecil ini adalah peristiwa di mana berakhirnya kehidupan makhluk hidup dalam lingkup yang kecil tanpa menghancurkan alam semesta. Kiamat ini terjadi pada individu, kelompok, atau wilayah tertentu. Dalam banyak hadis, kematian seseorang disebut sebagai kiamat kecil, karena baginya, dengan kematian, semua amalnya terhenti dan pintu taubat tertutup. Jadi ini ada ciri-ciri kiamat sugra. Yang pertama, terjadi pada sebagian makhluk hidup dan tidak pada seluruh umat manusia. Kemudian alam semesta tidak ikut hancur. Kemudian terjadi berulang-ulang sepanjang zaman. Kemudian juga ada datangnya sering tidak terduga. Nah, sekarang kita bahas contoh-contoh kiamat sugra. Yang pertama ada kematian seseorang. Karena saat seseorang meninggal dunia, maka terjadilah kiamat kecil bagi dirinya karena kehidupan di dunia berakhir. Kemudian bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, atau kebakaran hutan atau tanah longsor yang menewaskan banyak orang. Lalu ada penyakit seperti pandemi COVID-19, flu Spanyol, dan penyakit menular lainnya yang menyebabkan kematian massal. Lalu ada kecelakaan besar misalnya ketabrakan kapal Titanic, kecelakaan pesawat, atau kebakaran besar yang menelan banyak korban. Ya, seperti itu. Kemudian, kiamat sugra adalah peringatan dari Allah agar kita selalu ingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pembuluh segala kenikmatan yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, setelah kita membahas kiamat sugra, kita akan membahas kiamat kubra atau kiamat besar. Pengertiannya sendiri adalah kiamat besar yaitu peristiwa hancurnya total alam semesta yang berakhirnya seluruh makhluk hidup di dunia. Tidak ada satupun makhluk hidup yang akan selamat dari peristiwa ini. Setelah kiamat kubra, manusia akan dibangkitkan untuk menghadapi hisab yaitu perhitungan amal perbuatan. Di sini ada beberapa ciri-ciri kiamat kubra, yaitu pertama, alam semesta ikut hancur total. Semua makhluk hidup mati didahului dengan tanda-tanda yang dijelaskan Rasulullah SAW, serta terjadinya sekali saja di akhir zaman. Nah, karena itu kiamat kubra memiliki beberapa tanda-tanda. Contohnya, seperti munculnya Dajjal, seorang makhluk yang akan menyebarkan fitnah dan menyesatkan banyak orang. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam dan beliau akan menegakkan kebenaran dan membunuh Dajjal. Lalu munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa besar yang akan membuat kerusakan di bumi. Kemudian ada terbitnya matahari dari barat, tanda besar bahwa pintu taubat telah tertutup. Dan yang terakhir ada ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama mematikan seluruh makhluk hidup, kedua akan membangkitkan mereka untuk dihisab. Contoh-contoh kiamat kubra adalah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5 menggambarkan dahsyatnya kiamat besar. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Semua makhluk hidup tanpa terkecuali akan mengalami kiamat kubra. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari peristiwa tersebut. Oke, setelah kita membahas dua jenis kiamat itu, kita akan membahas
Apa aja sih hikmahnya dari mengalami kiamat dengan setelah kita mengerti itu? Oke, hikmahnya sendiri itu ada beberapa. Seperti kita diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini sementara dan semua yang kita miliki hanya titipan. Hikmah yang kita bisa ambil dari antara lain adalah menumbuhkan kesadaran untuk berbuat amal soleh, memperkuat iman dan takwa kepada Allah, selalu bertaubat dan memohon ampun sebelum ajal menjemput, kemudian tidak sombong dan selalu mengingat bahwa semua yang kita miliki akan hilang, dan buat kita tidak sombong. Oke, kesimpulan dari kiamat ini adalah dua peristiwa besar yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat sugra terjadi berulang kali dalam skala kecil, sedangkan kiamat kubra hanya terjadi sekali dan menghancurkan seluruh alam semesta. Sebagai manusia, kita tahu kapan kiamat, kita tidak akan tahu kiamat itu kapan datangnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu memperbanyak amal baik, meningkatkan ibadah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Demikianlah penjelasan tentang kiamat sugra dan kiamat kubra. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.